Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman, semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di video ini adalah part kelanjutan dari video sebelumnya dengan judul Servis CPT NMAX dengan keluhan geredek, dan link ada di bawah. Jika teman-teman belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu dan jangan lupa like, comment, share di akun media sosial teman-teman. Dan jika belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke, mari kita simak video lanjutan dari video part pertama. Setelah dilakukan pengecekan CPT, terjadi kebocoran seal pada puli dan mengakibatkan geredek karena area kampas ganda yang seharusnya bersih dari pelumas atau gemuk CPT yang disebabkan dari seal puli yang bocor. Karena di dalam puli atau sliding slab itu terdapat gemuk CPT, jika seal puli rusak atau bocor, gemuk CPT akan keluar dari celah seal puli yang bocor yang akan menempel di kampas ganda dan mangkok ganda. Setelah dikonfirmasi dengan sang owner dan disetujui untuk penggantian seal puli, dan teman-teman bisa simak di video saya sedang melakukan pemasangan seal puli baru, dan teman-teman harus ingat pemasangannya harus hati-hati karena jika tidak akan rusak kembali dan terjadi kebocoran kembali. Setelah pemasangan seal puli, maka selanjutnya adalah pemasangan atau perakitan puli. Dan ini adalah paku puli, itu ada 3 piece. Nah, ini pemasangannya harus kembali dikasih gemuk karena supaya tidak cepat haus, dan untuk gemuknya sendiri itu tidak boleh terlalu banyak karena akan bluber dan akan menempel lagi kembali ke kampas ganda dan mangkok ganda. Jadi untuk pemakaian gemuk CPT teman-teman hanya secukupnya saja, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kurang, karena jika kurang itu gemuk CPT akan mengering dan tetap akan merusak di area part puli. Dikarenakan di sini sang owner meminta untuk dirubah, ini saya mengganti per CPT dengan per punyaan PCX. Ini menggunakan OEM PCX baru. Karena menurut yang ownernya sebelumnya kan menggunakan per CPT 1500, karena dipakai di dalam kota merasa lemot atau kurang cocok dengan gaya cara berkendaranya. Akhirnya diputuskan dengan mengganti per CPT PCX OEM. Dan kawan teman-teman jangan lupa untuk memberikan gemuk khusus untuk CPT di area bearing. Kenapa harus pakai gemuk CPT atau gemuk khusus? Karena gemuk CPT diciptakan untuk di temperatur tinggi supaya tidak cair, dan jika menggunakan gemuk biasa itu akan terjadi kebocoran di area yang kita kasih gemuk.
Dan teman-teman jika ingin bongkar CVT di rumah, untuk proses pemasangan tangan kita harus terbebas dari yang namanya pelumas ataupun gemuk CVT ataupun oli, dikarenakan jika tangan kita ada pelumas ataupun gemuk itu akan menempel pada part-part yang akan kita pasang. Jadi usahakan tangan kita selalu bersih dan sediakan kain yang bersih yang tidak ada olinya, sehingga kita selalu untuk mengelap di area yang akan kita pasang. Jika perlu kita kasih carbon cleaner untuk di kainnya supaya terbebas dari minyak yang akan menempel pada part-partnya. Dan di sini motornya sudah dikasih ring. Ini saya kasih ring tambahan punya ring rumah roller Mio. Dan untuk pemasangan kita untuk aman pemasangan rumah roller, kita kasih lem blok dulu, dikarenakan itu di motor NMAX sering murnya itu lepas atau kendor. Jika kita kasih lem, setidaknya jika torsi pengencangan teman-teman kurang kencang, itu tidak akan langsung kendor dan macet. Jadi usahakan teman-teman kasih lem apa aja, tribon ataupun silen juga bisa, karena jika terlalu kencang pun murnya atau krukasnya akan selek. Dan hati-hati teman-teman, jangan terlalu kencang. Untuk yang menggunakan impact pun itu jangan terlalu kencang karena mudah sekali rusak krukas bagian ratnya. Ini adalah proses pengencangannya, sudah cukup. Jika teman-teman sudah merasa cukup untuk pengencangannya, cukup kembali dikasih lem untuk jaga-jaga, biarkan untuk mengering sesaat. Dan untuk pemasangan packing, karena dia hanya menggunakan satu bos untuk motor NMAX sendiri, dan packingnya itu dia berlapis kayak seperti seng, itu sedikit agak sulit ya untuk pemasangan. Saya selalu biasanya memberikan lem, itu bisa lem blok mesin, tribon, ataupun lem Korea atau lem power glue, bebas, bisa lem apa saja. Dan harus hati-hati karena terkadang tidak pas untuk packingnya, jadi harus dipastikan lubang-lubang bautnya itu harus pas, makanya kita harus lem. Di sini saya menggunakan lem silen dari Tribon yang high temperature. Dan untuk saran untuk teman-teman yang bongkar sendiri di rumah CVT, untuk pemasangannya usahakan untuk pemasangan rumah roller terlebih dahulu.
karena kan itu untuk pemasangan di pulinya akan lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini pemasangan panbelnya, dan untuk pemasangan pulinya nah, saya selalu kalau setiap pemasangan untuk mencegah atau menjaga-jaga itu saya bersihkan dulu dengan tisu dan karbu cleaner untuk di area kampas ganda dan mangkok ataupun untuk semuanya, dikarenakan takut adanya pelumas yang masih menempel di area itu. Jadi usahakan selalu bersih, jangan sampai ada pelumas ataupun oli. Di sini mangkoknya ada cacat ya dikit, jadi saya hamplas, cuman dikit aja sih. Untuk peralatan bongkar CVT NMAX yang harus disiapkan adalah kunci sok 24, kunci T8, kunci sok 17, dan tracker. Dan di sini saya menggunakan tracker yang custom terbuat dari gear yang dielas di asok. Gear bisa gear apa aja bebas. Jadi itu yang harus disiapkan. Dan untuk membuka covernya disiapkan mata obeng getok dan kunci 8 pun bisa. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Jika packing di lem dengan lem tribon tidak menempel, maka teman-teman bisa menggunakan lem Korea pun bisa. Seperti tadi yang saya bilang di awal, bisa menggunakan lem apa aja. Itu tidak akan merusak packingnya, karena yang kita tetesin lem itu hanya sedikit, hanya dari bagian kecil bagian packing aja. Jika teman-teman sudah yakin baut-bautnya sudah kencang, maka tinggal pasang aja box CVT-nya dan pasang bautnya kembali dan kencangkan.
Oke teman-teman, pemasangan CPT NMAX sudah selesai dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, share di akun media sosial teman-teman. Dan subscribe agar makin semangat upload videonya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.